Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketemu lagi dengan saya ya, channel Waskito Rahman. Namun kali ini kita akan membuat video yang cukup menarik karena kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Namun dalam video kali ini memang ini benar-benar video real, tanpa potong sedikit pun, tanpa editing sedikit pun. Paling editnya di bumper dan editnya di diedit di suara aja. Dan ini memang real, video ini kami buat untuk sedikit berbincang-bincang mengenai masalah literasi dan juga background narasumber yang akan kita wawancarai secara ya sharing-sharing biasa aja. Kita nggak terlalu serius dalam bahasan ini, tapi kita ambil baiknya dan mau buruknya dalam wawancara ini. Insya Allah narasumber yang sudah hadir saat ini akan memberikan banyak inspirasi ya. Salah satunya buku-buku yang sudah dia koleksi dan juga literasi yang sudah dia dapatkan dari buku-buku yang dia koleksi tadi. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita butuh perkenalan dulu dengan narasumber yang sudah datang. Mungkin boleh silahkan Mas. Siap perkenalan ya? Ya, kalau saya Bung Hamzah gitu. Oh, Hamzah. Jadi kalau teman-teman bisa, ke teman-teman saya yang lama juga ya, panggilnya Hamzah. Kalau untuk saya kesibukan ya sebagai mahasiswa. Terus juga kalau untuk asal ya saya dari Bengkulu Utara. Nah, Jawa. Kalau untuk sekarang sih malum ya semester 2. Jadi udah mulai nyari-nyari judul, terus mulai nyusun skripsi juga. Sangat luar biasa. Ini semester 7 nih, semester yang nyaris diambang-ambang kelulusan ya. Oke, siap, doakan ya. Tergantung speed power pembuatan proposal dan skripsinya. Siap. Kita lanjut ke substansi kedua yang akan kita bahas dengan beliau ini. Sebenarnya dalam kita menempuh dunia pendidikan itu banyak sekali unek-uneknya ya. Apakah teman-teman di dunia pendidikan, khususnya di bangku perkuliahan, itu hanya kuliah aja, hanya sekedar fokus pada pendidikan akademisi, dan dia tidak memfokuskan kepada nilai-nilai seperti organisasi lah, mencari literasi dan lain sebagainya, event dan lain sebagainya. Jadi perlu kesibukan itu untuk kita membentuk mental dan jati diri kita sebenarnya. Jadi mungkin akan saya tanyakan kembali lagi pada narasumber kita, mungkin bisa dijelaskan tuh background organisasi yang sudah diikuti sampai sekarang. Kalau untuk organisasi ya, kalau itu memang saya udah mulai mulai mencoba aja beranah untuk mulai dari SMA, tapi memang belum terlalu serius-serius banget gitu. Dia cuma biasa-biasa aja pernah ikut basket, terus ikut rohis, pernah lain-lain ya, PMR, terus juga lain-lain. Dan beranjak ke kuliah gitu, mulai ikut organisasi juga ya, karena memang ketika di SMA udah merasakan, walaupun jarang ikut tapi dampaknya itu udah mulai terlihat. Jadi untuk tetap melaksanakan mengikuti organisasi sampai di kuliah. Kalau di kuliah saya ikut organisasi kedaerahan juga ada, ikatan mahasiswa kedaerahan, terus juga ikut UKM, terus juga sempat diikut organisasi keilmiahan gitu ya, dan lain sebagainya, banyak lah. Jadi sekarang masih dapat amanah apa nih? Kalau untuk sekarang nih semester 7 ya. Ini semester 7 nih saya masih ada amanah di UKM kerohanian, jadi universitas. Jadi apa tuh? Kalau untuk amanah saya diamanahin sebagai koordinator studi Quran terpadunya gitu ya. Jadi terkait praktikum, terkait siar-siar tentang Al-Quran. Nah seperti itulah kira-kira pergerakan atau lini siarnya di bidang kerohanian itu sendiri. Sangat luar biasa. Itulah yang saya maksud tadi di awal, teman-teman apabila sudah menginjakan kaki di bangku perkuliahan atau di bidang akademisi, dan teman-teman sudah berkuliah, dan jangan cuma kuliah aja, nggak ada prospeknya untuk teman-teman. Nah, jadi salah satu manfaat dari video ini, tolong ambil manfaat baiknya, dan juga narasumber sudah kita hadirkan jauh-jauh dari Arga Makmur ini sudah hadir di sini menemani saya, karena memang kosong konten katanya. Jadi kita buat konten secara langsung ini tanpa ada persiapan dan lain sebagainya. Betul sekali. Ini memang datang aja, datang ngobrol langsung. Nah, jadi kita masukkan daripada video ini nganggur ya. Oke.
Sekarang sudah diamanahkan, masih diamanahkan jadi koordinator SIP di UKM. Jadi mungkin ini bisa disebut Ustadz Hamzah sekarang ya. Masya Allah. Tidak salah sekali guys. Hanya sebagai pembelajar. Pembelajar. Ini yang harus diberi contoh ini. Tidak muluk-muluk kan. Jadi kesibukan selain mengikuti organisasi kuliah ini, apa ada kesibukan mengajar dan lain sebagainya? Karena ini ya semester atas ya, jadi memang kalau untuk jadwal kuliah itu kan memang sudah sedikit, SKS-nya udah mulai dikit, jadi memang lebih ke pengembangan soft skill. Ini kalau untuk sekarang ya, saya juga mulai mencoba bagaimana cara mengajar, walaupun saya dari Fakultas Ekonomi ya, backgroundnya bukan pendidikan, tapi menurut saya untuk mencetak generasi yang baik itu salah satunya mendidik ya. Nah, karena itu saya juga mulai mencoba bagaimana meluangkan tenaga saya untuk mendidik. Nah, jadi selebih dari kuliah saya mendidik anak-anak untuk belajar tahsin, dan juga ada beberapa kelompok saya megang di SMIT gitu ya, untuk belajar tahsin juga. Luar biasa. Ini baru permukaan aja udah penuh ini jadwalnya. Ini nanti kita bahas masalah literasi yang sudah dia dapatkan sejauh ini sampai detik ini sangat luar biasa. Nah, yang menarik dari seorang Hamzah Sofyan Hamzah Al-Hab ini adalah koleksi buku-bukunya yang sangat banyak ya, menurut saya banyak. Dan buku-bukunya ini bukan buku-buku yang pasing ya, jadi benar-benar menginspirasi bagi pembacanya. Contohnya aja ini, buku-buku ini teman-teman sudah ada cap milik Hamzah. Jadi kalau kita mau minjam itu sesuai dengan administrasi yang sudah ditetapkan. Siap. Jadi buku-bukunya ini, salah satu bukunya ini jangan mau jadi orang rata-rata. Mungkin bisa dijelaskan kenapa Anda membeli buku ini? Sebenarnya kalau ini ya terkait dengan literasi buku-buku itu awal mulanya, walaupun sebelum itu ya memang sudah saya juga mengumpulkan buku-buku, walaupun baru sedikit ya. Jadi puncaknya itu ketika kita mulai COVID. Jadi kan banyak di rumah aja, jadi garing betul gitu. Ngapain? Mau ini sudah, mau beres-beres sudah, mau tugas sudah. Jadi mulai tertarik untuk membaca gitu ya. Mulai awalnya dari situ. Ketika awal pandemi, bagaimana saya mencoba untuk membaca literasi. Nah, ini salah satu bukunya ya. Kan kalau teman-teman lihat di Instagram saya ya, selama 6 bulan kalau nggak salah ya, itu memang saya sempat meluangkan waktu juga. Ada 25 buku yang sudah saya baca terkait dengan banyak ya, macam-macam ilmu pengetahuan. Tentunya banyak pelajaran di sana. Nah, ini terkait dengan buku ini tadi, ini memang penulisnya juga udah terkenal mungkin ya, teman-teman udah tahu karya buku Ahmad Rifai Rifan. Jadi bagaimana dia memang background genre penulisannya itu lebih ke anak muda. Bagaimana dia ingin memaksimalkan supaya anak muda itu bisa produktif, supaya mereka tidak berpikir hal-hal yang biasa-biasa saja. Bagaimana seorang pemuda itu mempersiapkan generasi-generasi yang lebih baik dari sebelumnya. Makanya ini jangan mau jadi orang rata-rata. Biasanya kalau orang kan kuliah saja. Sedangkan dijelaskan di sini ketika dia kuliah bagaimana kita di perkuliahan itu bisa memaksimalkan hal-hal yang ada, peluang-peluang yang ada, agar itu bisa menjadi pengalaman juga dan pembelajaran juga. Nah, ini salah satu bukunya juga. Luar biasa. Ini ada lagi 99 plus Muslim Poster. Ada Buddha Mendunia, Generasi Z, Generasi Millennial Kills Everything, Master Time, Master Your Life, Start with Why, Find Your Why. Ini baru sebagian teman-teman. Nah,
mungkin ada momen khusus nih bagi Mas Hamzah nih. Iya. Ada nggak momen khusus ini pada saat membaca buku, rekor membaca buku dalam sehari? Pasti ada. Kalau lagi semangat tuh biasanya baca tuh bisa ratusan sampai 80. Ada nggak? Waktu itu ada sih. Jadi memang buku itu kan kita baca itu tergantung mood juga ya, dan tergantung dengan isi buku. Jadi saya pernah membaca itu buku tentang biografi B.J. Habibie ya, almarhum. Judulnya The Power of Habibie kalau nggak salah, lupa saya. Jadi itu sekitar 300 halaman dan saya bisa membacanya dalam satu hari. Satu hari 300 halaman. 300 halaman. Jadi memang banyak pembelajarannya. Bagaimana bukan hanya dia paham di teknologi, tapi memang dia menguasai di beberapa bidang. Jadi memang saya merasa ilmu dari dia itu sangat berarti sekali sih. Sampai 300 halaman. Itu kalau baca Quran sudah khatam teman-teman. Luar biasa ya, sehari. Ini matanya ngotot nih. Sehari itu berapa jam? 300 halaman. Sehari full. Dan tapi nggak selalu, maksudnya nggak misalnya pagi sampai siang, nggak tergantung mood juga. Misalnya pagi berapa ditandain, terus ya kegiatan lain kan, misalnya ada kegiatan apa gitu, terus lanjut lagi sampai malam 300. Oke, kita lebih ke pertanyaan spesifik. Nanti akan saya tunjukkan nih foto-foto buku-bukunya. Ini bukunya kurang lebih ada berapa ya? Selain buku mata buku perkuliahan. Kalau itu sebelum saya memang belum data ya. Cuman kalau untuk sekarang itu masih tahap nanda ini. Jadi ini awal mula nanda ini sedikit cerita ya, tadi singgung-singgung terkait dengan jam. Itu awal mulanya ketika ada teman yang minjam, ada teman yang kadang kita yang minjam. Itu kadang kita nggak tahu itu buku siapa, buku kita minjamnya kapan nggak tahu. Jadi timbullah kepikiran ide gitu, bagaimana saya mengusulkan untuk diri saya sendiri ya, untuk membuat cap supaya sebagai penanda buku bahwa itu buku saya. Sebenarnya kalau di dalam lemari ada beberapa yang tidak saya cap. Nah itu artinya bukan buku saya. Cuman saya belum tahu itu siapa pemiliknya. Ini harus dikembalikan. Nah ini nanti saya konfirmasi lagi juga kan sama orang-orangnya. Nah selebihnya memang yang sudah saya pastikan dari saya tandai. Jadi ketika orang minjam, dia juga ingat ketika lihat itu, oh ini buku saya. Jadi dia bisa kembalikan gitu. Itu awal mulanya sih. Jadi kalau untuk jumlah nggak tahu deh. Cuman kalau untuk kisaran ya 100 mungkin ya. Untuk selama ini baru kisaran ini. Bisa jadi di bawah juga sih, nggak tahu juga. Ya, mantap. Oke, kita lebih ke pertanyaan lebih religius gini ya. Nah, selain baca buku, pasti sangat sibuk baca buku, apalagi Mas Hamzah ini jadi koordinator SKDOK. Boleh saya tanya, mungkin bisa untuk menginspirasi teman-teman yang menonton di sini sebagai pemuda dan sebagai mahasiswa baru ya, mungkin mahasiswa baru. Ini kakak-kakak yang perlu dicontoh tuh ya, ini jangan cuma teman-teman tuh kuliah banyak-banyak main-main, banyak-banyak ke-mall, banyak-banyak karaoke, itu benar-benar miris saya lihatnya kayak gitu teman-teman. Jadi kasihan orang tua kita sedang berjuang di kebun, berjuang meskipun teman-teman orang tuanya mampu. Tapi apakah itu menjadi landasan teman-teman untuk berhura-hura? Justru itu menjadi tolak ukur teman-teman untuk memulai dari nol. Bagaimana teman-teman bisa hidup tanpa dengan bantuan orang tua. Mungkin saya ingin tanya ke Mas Hamzah nih. Sibuk dalam mengajar, sibuk dalam baca buku, sibuk dalam kuliah, pasti masih menyempatkan untuk menghafal Quran. Ini sampai saat ini sudah berapa juz ini sudah hafal? Iya. Kalau lagi kondisinya seperti ini, sebenarnya ini bukan ria, tapi lebih ke menginspirasi teman-teman. Kalau ditanya sih, memang dari dulu saya nggak pernah jawab ya. Jadi kalau ditanya ngafal ya memang ngafal. Jadi kalau waktu kuliah memang terasa berat, membagi waktu
antara organisasi, kuliah, tugas, belum lagi planning pribadi, belum lagi urusan ketika di kosan beres-beres dan sebagainya. Cuman kalau untuk target ngafal ataupun punya target untuk menjadi penghafal Quran itu selalu. Walaupun kalau ngafalnya kadang hari ini bolong, biasanya ngafal. Tapi kalau untuk selalu ingin menjadi penghafal Quran ya pasti sih, insya Allah doakan juga gitu kan supaya istiqomah. Jadi mungkin bisa dibilang di atas 3 juz lah. Sepertinya saya paham ini masalahnya. Ya, luar biasa. Nah, ini teman-teman mahasiswa baru dan juga teman-teman pemuda, teman-teman yang ingin masuk dunia perkuliahan, ini adalah salah satu narasumber yang patut dicontoh, patut jadi tunjukkan kita atau korban kita untuk mampu dunia pendidikan. Ingat ya teman-teman, memang dunia ini nggak singkat, tapi bukan berarti dunia ini cepat. Paham maksud saya kan? Meskipun dia nggak singkat, tapi bukan berarti cepat kalau kita memulainya dan menekuninya sesuai dengan koridor kebaikan yang akan kita laksanakan. Jadi video ini semoga bermanfaat untuk teman-teman dan jangan lupa untuk subscribe. Nah, ini bantuannya ini untuk subscribe dan juga tonton, dan juga kalau ini bermanfaat ya semoga tetap bermanfaat ya. Jangan lupa dibagikan ke teman-temannya. Dan kesimpulan dari video ini adalah jangan takut menghadapi hidup, itu aja. Tapi jangan pula juga kita terlalu berani untuk menghadapi hidup. Oke sih, mungkin saya kasih ini juga. Nah, silakan ya Pak. Ini kan terkait dengan baca buku ya, pengalaman juga. Jadi saya ingin menyampaikan dari satu sisi juga. Mungkin ini problem juga ya dari banyak masyarakat ya, dari kita juga. Awal terkait dengan minat membaca buku berspesifik ya, karena ada beberapa buku yang sudah disampaikan. Saya pun kurang baca. Bagaimana mungkin saya bisa bagi tips gitu ya, bagaimana kita bisa meningkatkan gitu minat baca kita. Nah, sedangkan saya pernah baca gitu ya, bagaimana supaya bisa meningkatkan itu. Salah satu tipsnya, kita bisa memaksimalkan membaca buku, atau kita bisa memaksimalkan apa sebenarnya yang kita inginkan. Nah, misalnya kita ingin apa gitu. Kalau kita sudah ingin sesuatu, nah, pasti kita rela menghabiskan waktu, meluangkan tenaga untuk mencari informasi tentang itu, termasuk lewat buku. Nah, ini menjadi salah satu tips ya bagi teman-teman juga. Nah, kalau khusus saya ya, memang saya lagi concern terkait dengan pengembangan diri ya, bagaimana kita bisa mengembangkan diri dan mencari branding yang ada pada dalam diri kita. Ini sebenarnya ada buku-buku tentang pengembangan diri juga yang saya coba bisa sharing pada teman-teman agar biasanya kalau memang sebagai mahasiswa ini banyak pertimbangan, kuliahnya masih bingung, pasca kuliahnya bingung, nanti masuk dunia kerjanya bingung. Sebenarnya ada teori ya yang krisis life krisis quarter life crisis. Jadi teori-teori psikologi atau sosiologi gitu. Jadi masa-masa umur 20-an, 25 itu memang masa-masa yang membingungkan. Mereka belum tahu arah dan apa-apa. Jadi ini beberapa buku ya bisa teman-teman nanti pakai. Nah, ini ada buku tentang Start With Way. Ini bukan endorse ya, tapi supaya menginspirasi juga teman-teman. Start With Way ini bagaimana supaya kita bisa mencari jati diri kita, mencari kelebihan yang ada pada diri kita. Karena kita tahu mungkin ya, setiap orang itu memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, ini menjadi salah satu cara bukunya untuk mengetahui apa yang ada dalam tubuh kita. Nah, ini mungkin kalau untuk konsepnya nanti misalnya mengapa titik karena titik. Nah, itu biasanya ada penjelasannya juga. Kemudian ketika kelebihannya gitu ya, kelebihannya sudah kita temuin, kelebihannya yang ada pada diri kita sudah kita temukan, itu ada buku lanjutannya juga, cara Simon Sinek. Bagaimana kita memaksimalkan yang ada pada diri kita dan cara melaksanakannya. Ya. Kadang kita hanya tahu kelebihan, tapi kita nggak tahu melaksanakannya. Nah, di sini ada tutorialnya gitu ya. Ini kayak
buku panduan bagaimana kita bisa memaksimalkan yang ada pada diri kita. Panduan seperti saat kita bekerja dengan tim, saat kita melaksanakan sesuatu, menentukan mana yang terbaik antara dua pilihan dan sebagainya. Banyak nih buku tentang pengembangan diri atau buku-buku tentang kebutuhan kita sih sebenarnya. Karena kita generasi milenial ya, karena kita nggak bisa sih sama apa ya, alurnya sama terus dari gitu ya. Orang tua kita sama, maksudnya ketika dia orang tua kita SMA, alur kehidupannya sama seperti kita. Sebenarnya kita memerlukan bagaimana sih perbedaan antara generasi X, generasi Z, bahkan generasi milenial. Generasi Z sih sebenarnya yang paling baru gitu ya. Nah, ini bagaimana kita bisa memahami antar generasi nih, antar generasi Z, generasi milenial. Bahkan kalau ada yang mengatakan tuh, pahamkan generasi supaya kita bisa menentukan arah ke depan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu ternyata memang bukan eranya. Bukan eranya. Sedangkan di generasi Z nih, di dalam buku ini, bagaimana zaman-zaman kita nih itu memang orangnya lebih kolaboratif, orangnya lebih terbuka, orangnya lebih lebih kreatifnya tuh lebih tinggi lagi daripada generasi milenial ataupun generasi X gitu ya. Itu banyak memang. Jadi bagaimana ini juga bagaimana kita bisa mengatur waktu. Sebenarnya penting banget sih ketika kuliah untuk baca buku mandiri. Beberapa tips nih, jadi banyak sekali pemahaman literasi kayak gini. Jadi jangan malas lah baca buku ya. Nah, apalagi teman-teman yang nonton ini sebagai mahasiswa atau sebagai pemuda yang nantinya akan menjadi penerus bangsa. Kalau kalian nggak ada literasi, gimana kalian melanjutkan generasi orang-orang yang nantinya akan tergantikan oleh kita ini? Nah, mungkin tidak banyak lagi ya video ini, udah 20 menit. 20 menit ya? Iya. Oh, nggak terasa ini. Terasa ini kalau kita murid udah habis makanannya dia. Oke teman-teman, itu saja video dari kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau ini video ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa tonton terus video dari WR channel, Waskita Rahman channel. Nah, ini official nih dari kita. Jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa subscribe. Meskipun di dalam video ini isinya ya awal-awalnya ini kadang pertanian, kadang bengkel komputer, kadang ini agak jelas ya. Tapi akan kita nggak apa-apa itu, karena kita mengedukasi dari banyak lini. Yang kalau kita satu fokus nanti pasar kita hanya satu gitu sih. Benar juga ini. Jadi jangan bosan-bosan lihat video cakadul saya ya. Nanti tetap ambil manfaatnya. Nah, oke. Siap. Itu aja Mas Hamzah. Oke, terima kasih waktunya. Akan tutup dengan salam bersama ya, dan juga salam mahasiswa. Oh siap. Masih mahasiswa ya, walaupun mahasiswa semester tua ya. Oke deh. Itu udah 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.